Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat yang kami hormati Al-Mukarram Haji Ustadz Musli, dan yang kami hormati calon keluarga besan yaitu Bapak Hasbi beserta rombongan dari Pesawaran, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Lingkungan 2 Kelurahan Durian Payung yaitu Bapak Mas'ud, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah undangan walimatul urus yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hadir, yang mana nanti sebentar lagi kita akan saksikan bersama-sama pelaksanaan hijab dan qabul, yaitu adik kami Heru Sukawan dengan adik kami
Rusmiyanti, yang mana nanti sebentar lagi kita akan saksikan pelaksanaan ijab dan kabul. Dan mudah-mudahan setelah pelaksanaan akad nikah nanti terjalin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang mudah-mudahan cepat diberi momongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya yang suci, pengikutnya yang setia, dan umumnya kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak nanti kita semua akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, wabil khusus calon keluarga besan, yaitu Bapak Pasti beserta keluarga. Tentunya ini kami ucapkan selamat datang di kampung kami, Pak, yaitu di kampung Kelurahan Durian Payung, ataupun tepatnya di Kampung Sinar Gunung 2. Adapun untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan hadarat ataupun silsilah, dilanjutkan nanti dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu sambutan-sambutan baik dari calon keluarga besan dan juga calon wanita dari keluarga wanita. Setelah itu nanti sambil kita menunggu Bapak Penghulu ataupun Bapak PPN Kelurahan Durian Payung, ini alangkah lebih baiknya acara sudah kita mulai saja, mengingat waktu terus berjalan. Dan untuk membukanya acara ini, marilah kita sama-sama untuk membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjut dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan hadarat ataupun silsilah, yang mana insya Allah akan diimami oleh orang tua kami, yaitu Abi Haji Abbas Romli. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa iyalihi wa ashiratihi wa ahli baiti al-tahirin wa tabi'in ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ثم العبد الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة نبي الله آدم وأمنا هوى وما تنسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين ولمن له حق علينا في الدين، خصوصا إلى حضرة سيدنا سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العظيم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأحياء منهم والأموات شهد الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والآخرة ولحصول مقاصدنا بالخير والبركة ولدفع البلاء ودرك الشقاء وسبابة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, adapun acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan langsung oleh adik kami yaitu Syahrul Sidik. Kepadanya kami persilakan. Betul
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mahyaya wa mamati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah, yaitu Bapak Rusli sekeluarga besar. Yang saya hormati Bapak penghulu, yang saya hormati dan juga yang saya muliakan. Mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tuan-tuan haji, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, yang saya hormati dan juga yang saya hargai. Dikauli alhamdulillah, mari kita bersama-sama senantiasa mengucapkan rasa tasakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajah, sekaligus menghadiri acara walimatul arus. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku pengikut jejak langkah beliau di hari yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat muzma'nya. Bapak hadirin wal hadirat, di sini saya selaku mewakili daripada Bapak Asdi, sekaligus wali daripada anak kami yaitu Heru Sukawan, ingin mengucapkan ataupun sekaligus menyerahkan putra kami kepada Bapak Rusdi untuk dapat dinikahkan dengan putri beliau yang bernama Okti Rusmayanti. Mudah-mudahan di dalam perjalanan akad nikahnya nanti dalam keadaan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Dan juga Heru sekawan ataupun kedua mempelai nanti di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sekaligus diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Terima kasih kepada Ustaz Abdi Mahdi yang mana tadi telah kita bersama mendengarkan kata sambutan, sekaligus mengucapkan banyak ribuan terima kasih yang mana hadiran kita pada pagi hari ini untuk dapat
Mohon bantuan doa restu untuk calon kedua mempelai. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, adapun acara selanjutnya itu sambutan ataupun penerimaan yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh kakak kami, yaitu kakak kami Ustadz Muhammad Nafisa, untuk dapat menerima sambutan daripada Ustadz Ahmad. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasulul azim, wa nahnu dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Kasdi atau keluarga dari mempelai laki-laki, dan saya hormati Bapak Ibu para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmadi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita alhamdulillah masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di kediaman kami, di keluarga besar kami dari Bapak Rusli atau keluarga dari Ananda kami, keponakan kami Okti. Yang pertama yaitu kami mohon maaf kepada rombongan dari Bapak Kasdi. Mungkin dalam sambutan dari penyambutan Bapak dan Ibu yang hadir, yang datang, mungkin kurang pas atau kurang sopan atau banyak kekurangannya, dan mungkin keluarga besar dari Bapak Kasdi juga ada yang di luar, ada yang di dalam. Tapi semata-mata kami tidak membeda-bedakan karena keadaan rumah kami sangat kecil. Jadi kami mohon maaf kepada keluarga besar Bapak Kasdi. Untuk semuanya, mungkin nanti waktu pernikahan nanti, setelah pernikahan ijab dan kabul nanti setelah beres, mungkin ada santapan siang. Ya mungkin ala kadarnya kami mungkin kurang selera dari keluarga besar Bapak Kasdi. Ya kami sekeluarga besar memohon maaf kepada sekeluarga besar. Itulah kemampuan dari keluarga besar kami. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, kita akan saksikan bersama-sama atau kita saksikan, yaitu pernikahan antara Heru dengan Okti. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama dan doa orang tua, mudah-mudahan nanti ijab dan kabulnya tidak ada halangan suatu apapun, sekali langsung jadi, tapi untuk seumur hidup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Pak Ustadz ya, ini acara demi acara sudah kita lalui bersama ya. Ini acara terakhir langsung pelaksanaan khutbah nikah, dilanjutkan dengan pelaksanaan ijab dan kabul, dan nanti ditutup langsung doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Muslim selaku pembantu BPN Kelurahan Durian Payu, dan kepada saksi masing-masing dari saksi untuk dapat hadir ya, sudah ada di dalam. Alhamdulillah, tinggal pelaksanaan khutbah nikah yang mana nanti langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muslim. Kepadanya nanti kami persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikaha wan nadaba ilahi wa harrama as-sifaha wa wa'ada 'alayhi. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kamukan dia. Masya Allah. Kepada Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada kedua belah pihak keluarga besar sahibul hajah serta rombongan sahabat atau besan yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tidak lupa juga kepada kedua mempelai, baik yang baru mau menginjak rumah tangga yang baru maupun rumah tangga yang sudah lama yang sangat berbahagia. Kepada Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, terutama kepada kedua mempelai, dalam suasana bahagia yang dipenuhi dengan kegembiraan serta diliputi dengan keakraban dan kekeluargaan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi rabbi dengan ucapan alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah, yang mana kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berwajah, berta'aruf, bermujalasah, dan sekaligus kita dapat bersilaturahim di tempat yang penuh bahagia ini. Di samping itu juga mudah-mudahan salawat dan salam berkecucuran kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sekalian yang berada di majelis ini, umumnya kepada muslimin dan muslimat di mana saja berada, terutama kepada kedua mempelai, khususnya kepada Heru Sukawan. Perlu Anda ketahui, perkawinan atau nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri guna membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pengertian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, terutama kepada saudara Heru Sukawan. Sedangkan menurut ulama fikih, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bukan muslim. Dengan pengertian bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara suami istri guna membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin menurut persyaratan yang telah diatur oleh agama. Kepada Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya rasa cukup jelas kalau kita dalam rumah tangga mengikuti apa yang diatur oleh agama, insya Allah kita bisa membentuk rumah tangga yang betul-betul bahagia, sakinah, mawaddah. Mengapa tidak? Allah telah mengatur dalam Al-Quran adanya seorang laki-laki atau suami di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah pemimpin atas wanita. Yang namanya pemimpin di sini betul-betul diminta pertanggungan jawabnya
Apakah dia itu pemimpin dalam rumah tangga? Apakah dia itu pemimpin dalam negara? Apakah dia itu pemimpin dalam kampung? Itu pasti akan diminta pertanggungan jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis mengatakan warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyah. Adapun seorang laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya, ya, dan dia pemimpin itu akan ditanya atas pertanggungan jawabnya sebagai seorang pemimpin. Berat kita sebagai laki. Oleh karena itu kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga hendaknya melindungi, membina, memerintahkan ibadah, mengajarkan masalah-masalah agama, dan memberikan sandang pangan kepada keluarga. Ini kewajiban seorang laki-laki. Yang terutama dalam rumah tangga itu, bentuk rumah tangga yang bahagia itu adalah kita harus dirikan sholat 5 waktu. Perintahkan kepada istri kita sholat. Lajarkan masalah-masalah agama. Ini yang lebih penting dalam rumah tangga. Kalau Anda ingin hidup bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Bukan kita menyuruh istri berdandan dengan baik, makeup yang rapi dan sebagainya. Yang untung tukang beca, yang untung ojek, ya. Yang penting agamanya dulu nih. Dirikan Anda dulu sholat 5 waktu, ya. Pelajari ilmunya, syarat dan rukunnya sholat itu biar berfaedah. Begitu juga perintahkan sholat kepada istri Anda. Lajarkan masalah-masalah agama kepada istri Anda. Insya Allah kalau sholat kita dirikan dan mengerti ilmu syarat dan rukunnya, insya Allah sholat itu akan bermanfaat dan akan berfaedah pada diri kita. Inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli. Sesungguhnya sedikitnya amal ibadah kita kepada Allah itu akan bermanfaat, akan berfaedah pada diri kita apabila kita mengerti apa yang kita kerjakan. Tapi sesungguhnya banyaknya ibadah kita kepada Allah tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah pada diri kita walaupun jidat kita lecet bekas sujud. Kalau kita bodoh, tidak akan ada faedahnya salat kita itu. Perlu diketahui saudara, harus kawan, salat itulah yang bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar apabila kita mengerti ilmu syarat dan rukun. Iki mah akeh wong salat. Sholatnya banyak, ngerjain sholat sunnah, jamaahnya nggak tinggal, tapi hanya ikut-ikutan saja, melepaskan kewajiban saja, tidak mengerti ilmu syarat rukunnya. Wis kebayane ngomong gaple baik kok. Ya. Kalau keduanya ngomongin orang aja itu. Tapi kalau kita mengerjakan sholat itu mengerti ilmu syarat dan rukunnya, insya Allah sholat itulah yang bisa menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ini perlu kita pelajari. Sholat ini dari mulai barisannya, dari pada bacaannya, yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, kita harus ngerti. Ya. Insya Allah dari sholat ini saja. Di samping itu kita mengerjakan sholat, jangan wajibnya aja, sunnahnya kita kerjakan. Qobliyah ba'diyahnya kita kerjakan, surat witirnya kita kerjakan, sholat duhanya kita kerjakan. Ya. Kenapa? Rasulullah memberikan kepada kita cara-cara supaya murah rezeki. Ada tuh sembahyang duha, supaya kita dilindungi oleh Allah. Ada tuh sholat isti'adzah namanya. Kalau kita ingin selamat di perjalanan, kalau kita berangkat jauh, ada tuh sholatnya, sholat safar. Ya. Kalau kita ingin ada kebutuhan yang supaya bisa kebeli, supaya kita bisa mempunyai, ada caranya, sholat hajat. Semuanya sudah diberikan oleh Rasulullah, tinggal kitanya. Wong iki mau sholat
Qobliyah ba'diyah dia males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik undang-undang pengantin baru. Ya, coba kalau kita apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasul kita lakukan, insya Allah hidup di dunia ini nggak susah. Kayak kita wih baik gitu lah dunia, ganteng baik, wong terus dunia tinggal. Siwan bukan makanan baik, lemu makanan baik, rajin sholat ya. Di dalam satu hadis mengatakan pula Rasulullah, kasratus sholati tazribur rizqo. Adapun memperbanyak sholat, yang dimaksud itu ada sholat sunnah, itu bisa menarik rezeki. Darani tak menarik rezeki bukan kena ada jimat, nggak perlu jimat. Iki mondokon jimat setebel-tebel ini kantong, nggak perlu, banyak kan sholat sunnah aja. Ya, sholat duha, iki makan sholat pejegati. Wong ku Cina ge ora salat sugi. Ya barang baca mongkodon. Yo, kita sebagai orang Islam yang diwajibkan salat, ya. Kenapa, Saudara? Saudara harus kawan. Kalau kita bagi sebagai suami tidak merintahkan salat kepada istri, kepada anak-anak kita, atau kita tidak mengajarkan masalah-masalah agama kepada keluarga kita. Dalam satu hadis mengatakan di kitab Qulubul Jan kalau nggak salah. Benar ya? Katanya begini, Allah fin nisa'i fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Kata ilmu santrennya begini, Allah kenapa dinasab? Karena di situ ada Allah mansubun bi fi'lin mahdhufin aittaqullah muqaddar sadaq. Allah itu dinasabkan dengan fi'il fa'il yang dibuang, yang disimpan asalnya. Asalnya Rasul mengatakan ittaqullaha. 2 kali Rasulullah mengatakan ittaqullaha. Takutlah kamu sekalian kepada Allah. Takutlah kamu sekalian kepada Allah di dalam urusan wanita. Kok wong lanang kudu wedi di dalam urusan wadan pun aja gegabah. Kenapa? Fa innahunna amanatun indakum. Maka sesungguhnya istri kita atau orang perempuan itu adalah amanat di sisi kamu sekalian. Itu amanat, kita harus jaga istri kita. Harus kita lindungi, harus kita bina. Ya, itu amanat istri kita. Faman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah, barang siapa orang yang tidak memerintahkan sholat kepada istrinya, kepada anaknya, kepada pembantunya yang ada di lingkungan rumah tangganya. Wala yu'allimha faqad khana Allah Rasulullah. Dan barang siapa orang yang tidak mengajarkan masalah-masalah agama kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Orang di kokon ngaji orang wes nong ngaji maning, ngaji kumpul-kumpulan maning, sing bedak wes sing bedok. Ya. Si pas sing tebel. Ya. Perintahkan sholat, ajarkan masalah agama kepada istri. Apabila seorang suami tidak memerintahkan sholat, apabila seorang suami tidak mengajarkan masalah-masalah agama kepada istri dan keluarganya, faqad khana Allah wa rasulah, maka suami yang demikian itu adalah suami yang khianat kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Darah ini terjadi lanang pun enak. Bis pegal berarti duit segala macam. Beban kita sebagai laki-laki harus bertanggung jawab dalam rumah tangga. Gak perlu saya memberitahu cari usaha yang rajin, tidak. Dengan mendirikan sholat 5 waktu, bukan karena tidak harus sholat saja, bukan. Tapi dengan sholat inilah Anda akan hidup bahagia saking nama Allah. Rezeki sudah diatur oleh Allah, jodoh diatur oleh Allah, ajal pun diatur oleh Allah. Yang penting kita jangan diam di rumah, harus ada keluar dari rumah. Apakah dagang es lilin, apakah tukang beca, apakah ojek, itu namanya syariat. Masalah rezeki sudah diatur oleh Allah. Apabila dipandang oleh saudara, dia bisa menyenangkan saudara. Apabila diperintah oleh saudara, dia taat kepada saudara. Apabila saudara tidak ada di rumah, lagi usaha jauh, dia bisa menjaga, ya,
hak milik suaminya dan juga bisa menjaga dirinya, kehormatan. Nah, ini suami yang istri yang baik. Karena perempuan itu harus taat pada suami. Ya. Karena seorang perempuan itu, ibu-ibu, harus berusaha untuk bisa mendapatkan keridhaan suami. Ya. Rasulullah telah mengatakan, mengingatkan kepada anak, ya binti, ma'alimti, apakah kamu tidak tahu, katanya kepada anak, anna ridha zawj wa ridallah wa ghadba zawj wa ghadbullah. Hai anakku, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya ridhonya suami itu adalah ridhonya Allah, murkanya suami itu adalah murkanya Allah. Oleh karena itu seorang perempuan harus betul-betul taat kepada suami, nurut kepada suami. Kalau lagi ada senyum, nggak ada pun senyum. Ini mah kadang-kadang oleh duit doang. Wih, masya Allah, kakang ini masya Allah ganteng ya. Dilus-lus, barang lagi ada duit, buating. Ya ini ya. Ya kebanyakan begitu. Perempuan zaman sekarang. Ya. Pada baik ini makin mengkonon. Ya. Ya, nah oleh karena itu, bapak-bapak, inilah yang keduanya, untuk mendapatkan kebahagiaan itu, anishkurli wali walidayya, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua belah pihak orang tua. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan apa yang dilarang Allah, itu bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada kedua orang tua kita? Bertingkah laku yang baik, berkata-kata yang baik. Jangan sampai tingkah laku kita, perkataan kita yang bisa menyinggung perasaan kedua belah pihak orang tua. Ayo bertingkah laku yang baik. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung di dalam keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah itu tergantung dalam kemurkaan orang tua. Insya Allah, mudah-mudahan kalau Anda bisa melakukan apa yang saya sampaikan ini, insya Allah Anda akan hidup bahagia, sakinah mawaddah. Dan begitu juga kepada pengantin-pengantin yang lama, sing wis mah tinggal wis, laku sekarang rajin ibadah kepada Allah, insya Allah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah, uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Insyaallah. Engkau dingin. Angkah tuka wa zawwajtuka bima amara Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai harus sukawan. Aku nikahkan engkau dengan anak kandung perempuanku, nama Okti Rusmayanti, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Soleh. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hatta syakirin hatta yuwafiqu ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azimi sultanik. Allahumma inna nastaghfiruka ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka ya Allah. Wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'azim zahiran wa batinan qawlan afiyan sirran wa 'alaniyatan innallaha ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billah.
Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma iftah lana ya Allah, waftah khususan kedua belah pihak keluarga besar sahibul hajah ya Allah. Waftah li auladina bifutuhil ulama'il amilin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Kama alafta baina sayyidina Musa wa Safura, kama alafta baina sayyidina Sulaiman wa Balqis, kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Hajar, kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha, kama alafta baina sayyidina Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa kama alafta baina sayyidina Ali wa sayyidatina Fatimah Maida. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kedua mempelai ini dengan kebahagiaan ya Allah. Kokohkanlah hubungan mereka berdua ya Allah dengan penuh kemesraan, kasih sayang dan keridhaan-Mu ya Allah. Amin. Dan kokohkanlah jalinan mereka berdua ya Allah dengan saling mengasihi dan menyayangi. Sebagaimana hubungan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana pula hubungan antara Nabi Musa dan Safura, sebagaimana pula hubungan antara Nabi Sulaiman dan Balqis, sebagaimana pula hubungan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, sebagaimana pula hubungan antara Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, sebagaimana pula hubungan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Fatimah, dan sebagaimana pula hubungan antara Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Allahumma ya Allah, berilah keturunan yang baik, yang soleh dan soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa negara serta agama. Allahumma ya Allah, curahkanlah maghfirah-Mu, rahmat-Mu, fadilah-Mu, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua yang hadir di majelis ini dengan hidup dan kehidupan penuh bahagia baik di dunia maupun di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Rabbana ya Allah, taqabbal minna wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma amin amin. Taqabbal ya syarif. Mana yang madon? Ayo madon. Perempuan Perempuan. Besar. Nama itu ya. Iya, itu ada tanda tangan. Tanda tangan aja. Woi, bagus kelihatan bro. Tenun di kelasnya ya. Amin. Terima kasih saksi. Ini ada dua buku ini, yang satu untuk perempuan, yang satu untuk laki-laki. Dan jaga yang baik jangan sampai hilang ya. Kalau hilang nanti bikin lagi duit lagi ya. Pegang. Cuma pesan saya kepada anda berdua, di dalam rumah tangga kuncinya untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sholat 5 waktu ya. Pelajari ilmu syarat dan rukunnya, dan perintahkan sholat istri anda, dan ajarkan masalah-masalah agama. Kalau nggak bisa, ada banyak ustaz di sini ya. Insya Allah anda akan hidup bahagia sakinah mawaddah. Amin. Ya. Kepada Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya sebagai wakil daripada pembantu PPN Luar Hadiran Payung sampai di sini memimpin acara. Barangkali di sana sini banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.
Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian acara demi acara dilanjutkan dalam pelaksanaan akad nikah. Dan mudah-mudahan setelah pelaksanaan akad nikah tadi terjalin rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan cepat diberi momongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, adapun acara selanjutnya yaitu penutup sebagai besan sudah resmi menjadi keluarga besan. Mengucapkan banyak ribuan terima kasih dan mohon maaf tentunya atas segala kekurangan. Dan untuk menutupnya acara ini, marilah kita sama membaca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.